Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 26 April 2024 tertulis di dalam kitab Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang telah menerima kasih karunia Allah tentulah sebuah hidup yang baru, yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Kita tahu jikalau bukan karena kasih karunia Allah, kita semua sudah mati binasa. Dengan segala upaya yang kita kerjakan, dengan segala usaha kebaikan yang kita lakukan, dengan segala pertolongan yang baik kepada orang lain yang kita perbuat, tidak sanggup untuk menyelamatkan kita dari hukuman akibat dosa. Kesungguhan kita melakukan firman Tuhan, keseriusan kita dalam melakukan Tauratnya telah membuat kita sering gagal atau sering tidak berhasil untuk memenuhi tuntutan firman dan tuntutan Taurat Tuhan itu dengan sempurna. Maka itu pun tidak bisa menyelamatkan kita. Oleh karena itu, hanya karena kasih karunia Allah semata, kita bisa selamat dari hukuman karena dosa. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata lewat pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Darah Yesus yang tercurah di salib telah membasuh seluruh dosa-dosa kita umat manusia. Di dalamnya kita diperbaharui, di dalamnya kita menjadi hidup baru. Maka sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Allah, kita harus bersyukur untuk cinta kasih Allah yang telah diberikannya kepada kita. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita harus meninggalkan kefasikan. Kita harus meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jikalau sebelumnya kita menjadi manusia yang hidup bergelimang dalam dosa, berlaku jahat, saling bermusuhan, pemarah, penipu, suka mengabarkan berita bohong, pendendam, pembuat keributan, pemecah belah, pencuri, korupsi, pembunuh, atau hal-hal yang melawan firman Tuhan lainnya. Tetapi sekarang, setelah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, setelah kita menerima Kristus menjadi juru selamat kita, harusnya kita berubah menjadi orang yang baik dan tulus, menjadi pembawa damai, penuh cinta kasih, jujur, rajin bekerja, lemah lembut, penyabar, penyolong bagi orang lain, suka memberi tumpangan, menghormati orang lain, menghormati orang tua, mampu mengendalikan diri, dan lain sebagainya. Intinya ada perubahan karakter, perubahan moral, perubahan etika, perubahan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena kita tahu kita selamat hanya oleh karena kasih karunia Allah yang nyata dalam Yesus Kristus itu. Maka terimalah kasih karunia itu dan biarlah itu mengubahkan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kiranya kasih karunia-Mu mengubahkan kehidupan kami menjadi hidup baru, menjadi hidup yang sesuai dengan tuntunan, tuntutan, dan firman-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus, bimbinglah kami,
berjalan dalam kehidupan yang baru itu. Amin.